رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman ini umat dipengaruhi secara besar-besaran oleh paham materialisme dan kapitalisme, di mana memandang bahwa bahagia di dunia itu hanya bisa dicapai dengan materi, bahwa bahagia di dunia itu bisa dicapai dengan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari harta. Maka tentunya itu sangat berbahaya jika kita turunkan kepada generasi berikut kita. Maka di Islam ada konsep namanya zuhud yang bisa melawan hal-hal seperti itu, bahwa bahagia itu bukanlah materi. Dalam kitab Hidayatul Adqiya ila Thariqil Awliya li Syekh Zainuddin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari disebutkan, wazhad wa dha faqdun ala qata qalbika bil mali la faqdun lahu taqwa qala. Dan zuhudlah kalian, di mana pengertian zuhud itu adalah tidak adanya keterikatan hati dengan harta dunia. Kalau ada dunia, kalau ada harta, cukuplah di tangan saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Sehingga ada dan tidaknya dunia, hati tidak bergeming sama sekali. La faktun lahu taqwa qula. Bukan tidak mau ke dunia sama sekali. Bukan tidak punya dunia sama sekali. Maka jadilah kalian orang yang berakal. Sehingga dalam syarahnya kitab tersebut, yaitu Salalimul Fudala, yang dikarang oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, disebutkan az-zuhdu ala thalathati alamatin, bahwa zuhud itu ada 3 tandanya. Yang pertama, alla yafraha bimawjudin wa la yahzuna ala mafqudin bal yanbaghi an yakuna bid-diddi min dhalika wa huwa ay yahzuna biwujudil mal wa yafrahu bi faqdihi. Yang kurang adanya sifat zuhud dalam hati kita tentunya adalah tidak bahagia berlebihan dengan adanya harta dan tidak bersedih dengan hilangnya harta. Karena fokusnya bukan ada dan tidaknya harta itu, tapi fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yang bagi bahkan patut kiranya ayyakuna bididdi min dzalika. Jadi sebaliknya, wa huwa ayyahzuna biwujudil mal, malah sedih dengan adanya harta yang tidak menjadi ridha Allah. Sedih dengan adanya harta di tangannya yang sekiranya malah tidak jadi pahala. Punya tabungan malah mandek di bank, tidak ada manfaatnya, malah sedih. Wa yafrahu bi faqdi, dan malah senang dengan hilangnya harta itu, asalkan bermuara kepada ridha Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tandanya orang zuhud dalam kitab Salalimul Fudala, ay yastawiya indahu dhamuhu wa madihu. Terasa sama dalam hatinya orang tersebut, apakah ada orang yang mencacinya atau ada orang yang memujinya, tidak ada bedanya. Tidak bergeming sama sekali. Karena apa? Karena yang dicari adalah bukan penghormatan. Yang dicari bukan kemuliaan. Tapi yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi fokusnya adalah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ayyakuna anisuhu billahi ta'ala,
Wal ghalibu ala qalbihi halawatud du'a. Yang disenanginya cuma satu. Yang menjadi kenikmatannya cuma satu. Yaitu ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang diimpikan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu saja. Ada orang Madura, ya, orang-orang sepuh mengatakan bahwa orang yang paling bahagia di dunia itu ada 3. Yang pertama, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling bersyukur. Kan hanya orang yang tidak bersyukur, yang selalu pusing, selalu memusingkan segala sesuatu. Hanya orang yang paling bersyukur yang menjadi yang paling bahagia. Kenapa bersyukur? Karena apapun dari pemberian Allah Subhanahu wa taala dia senang. Karena yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang paling qanaah, paling nerima. Dialah orang yang paling bahagia. Dan yang ketiga adalah orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sedikit keinginannya. Syahwatnya paling sedikit. Cuma satu keinginannya. Ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dalam kitab syarah yang lain dari kitab Hidayatul Atqiya itu kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya di Said Abi Bakr bin Said Muhammad Syata ad-Dimyati. Ada hadis disampaikan di situ, izhad, kata Rasulullah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad, zuhudlah kalian fid dunya, dalam dunia, yuhibbukallah, maka Allah mencintai kalian. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kalian terhadap apapun yang dimiliki manusia, yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Sehingga dituangkan dalam kitab Hidayatul Atqiya tadi ada nadham yang berbunyi wazhad, ya, wazuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqam arbabil ula. Zuhud itu adalah sebaik-baiknya tingkatan setelah ketakwaan. Wa bihi, dan dengan zuhud itu yunalu maqam arbabil ula, akan diraih derajat yang tinggi. Kenapa zuhud dikatakan sebaik-baik derajat setelah takwa? Karena hadiah zuhud itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai manusia. Adakah sesuatu yang lebih tinggi dari itu? Adakah sesuatu yang lebih tinggi daripada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sedikit materi ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat, jadi amal, jadi pahala buat kita semua, terutama buat kita sendiri. Akhiran alaf minkum. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.